Selamat aman ya? sore Mbak Tias. Baik, apa kabar Mbak Cisti? Baik, baik Mbak Tias. Oke, Suaranya Mbak jelas Tias, ya? jelas, jelas, jelas. Kalau suara saya gimana nih, Mbak Tias? Jelas-jelas aman, Mbak. Aman ya? Oke, di Nah, sana lagi WFO atau WFH nih, Mbak? kebetulan lagi WFH, WFO, udah masuk Oh, kantor. Udah oh, PPKM oke. 2 kan ya sekarang. Iya, tetap hati-hati ya Mbak Tias ya, Bener. tetap jaga jarak pokoknya Betul, dan yang selalu penting gunakan masker. prokes ya, Mbak. Betul, betul. Nomor satu prokes. Oke, Mbak Tias, ini sore hari ini kita akan membahas topiknya itu bedah kinerja reksadana di tengah-tengah tren kenaikan IHSG. Gitu ya. Nah, mungkin Ya. sebelum kita dalam lagi, saya kira-kira pengen tahu dong, menurut Mbak Tias, market outlook saat ini yang terupdate itu seperti apa? Mungkin secara ringkasnya aja, Mbak Tias. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya secara year to date nih, secara year to date itu sebenarnya pertumbuhan IHSG kan banyak dipengaruhi oleh flow asing. Jadi asing banyak dana masuk ke kita gitu. Kurang lebih secara year to date itu udah lebih dari 27 triliun dana asing masuk ke kita. Nah, dana asing ini biasanya kan akan ke sektor-sektor yang big cap ya, seperti perbankan, BCA, BRI, terus ada juga misalnya Telkom gitu. Nah, dana asing masuk ke situ. Belum lagi kalau misalkan kita ngelihat sekarang kan lagi ramainya pemberitaan mengenai Rusia dan Ukraina ya, Mbak ya, gitu. Walaupun di sana perang, sebenarnya kita memang ada sedikit keuntungan juga gitu di mana kalau misalkan Rusia kan terkenal sebagai eksportir dari komoditas. Nah, karena lagi ada peperangan antara Rusia dan Ukraina ini, kita diuntungkan. Jadi ekspor dari komoditas Indonesia itu meningkat gitu sehingga itu juga menimbulkan pergerakan kenaikan dari sektor-sektor yang seperti energi dan sektor-sektor komoditas lah gitu. Iya, setuju banget sih. Memang lagi rame banget masalah dari geopolitik Rusia dengan Ukraina ya, Mbak Tias ya, Betul. yang ternyata dari ketegangan geopolitik ini memicu harga-harga komoditasnya pada rally tinggi. Sehingga Iya, selain dari kenaikan komoditas, yang dikhawatirkan juga tren kenaikan inflasinya ya, karena kan ya, komoditas naik, itu pasti nantinya ujung-ujungnya akan berimbas ke inflasi yang naik juga gitu. ya. Oke, Eh, Mbak mungkin Tias. ya, ya mungkin Mm-mm. tambahannya kan Oke, beberapa di minggu ini mungkin nanti akan ada pengumuman juga kenaikan ada rencana untuk kenaikan the Fed ya. Mungkin investor juga lagi wait and see untuk informasi ini. betul, betul, betul. Kita memang lagi menunggu The Fed kurang lebih di minggu depan ya, Mbak Tias ya, di tanggal 15 sampai 16 Maret gitu. Betul. Hasilnya nanti akan seperti apa. Memang kabarnya sih kebijakan Akan moneter masih akan diperketat. Iya betul, Mbak Tias. Jadi betul, betul. gonjang-ganjing di market nih masih tinggi ketidakpastiannya gitu ya. Uncertainty-nya tuh masih sangat tinggi gitu. Oke, Mbak Tias, ini kan kalau kita bicara nih khususnya di Ajaib sendiri, selain investasi di saham yang ketidakpastiannya sedang tinggi, alternatif investasi lainnya kan bisa ke reksadana nih. Nah, Betul. ini kan ini kebetulan banget ada Mbak Tias di sini narasumbernya. Di sini mungkin teman-teman yang nonton juga mau tahu kira-kira kinerja reksadana IPIM yang memang sudah ada di Ajaib itu kira-kira akan seperti apa sih Mbak Tias? Iya, kebetulan kan untuk reksadana dari IPIM yang ada di Ajaib saat ini ada reksadana saham, yaitu reksadana Premier Ekuitas Makro Plus dan reksadana Total Rewards. Kalau untuk dari Halo, Mbak Tias. Halo, halo Mbak Tias. Ini sepertinya ada masalah dari jaringan ya, teman-teman. Coba saya make sure kembali dulu.
Halo Mbak Tias. Oke teman-teman, ini sorry banget. Kayaknya ada sinyal, ada gangguan sinyal. Coba, oke. Oke teman-teman, sorry banget karena memang cuacanya juga kurang baik ya. Jadi kayaknya ada gangguan sinyal, gangguan jaringan. Tapi kita coba invite ulang ya. Kita coba invite Mbak Tias kembali. Tadi lagi seru banget padahal ya teman-teman. Mari kita sama-sama dengerin lagi kira-kira ada insight apa yang akan di-share oleh Mbak Tias dari Indo Premier Investment Management. Kita invite kembali ya Mbak Tiasnya. Halo, Halo. sorry ya, kayaknya jaringannya nih, aku nggak tahu sih. Kayak dari tadi sebenarnya kayak baik-baik aja, tapi jaringannya terkendala jaringan. Iya, Sorry, iya. Mbak. Iya, maklum Mbak Tias, soalnya kan cuacanya juga lagi. Kayaknya lagi mendung banget. Di sini sih mendung, di sana hujan deras ya, Mbak ya? Di sini udah sempat hujan Mbak Tias. Iya, sorry ya teman-teman investor ajaib. Oke, bisa dilanjut Mbak Tias. Tadi mungkin sampai mana tuh? Sampai diulangin lagi kali ya Mbak Tias Oke, ya. oke. Karena sempat Kinerja, terus kita ulangi lagi ya. Saat iya. ini tadi terakhir kita kan bahas kinerja reksadana, terutama reksadana Indo Premier Investment yang ada di Ajaib nih. Saat ini kita ada reksadana saham dan pasar uang gitu. Untuk reksadana sahamnya sendiri namanya Premier Equitas Makro Plus. Sesuai dengan namanya Makro Plus, tentu reksadana ini ingin mengcapture sektor-sektor yang makro. Jadi yang pokoknya bergantung oleh makroekonomi lah, makroekonomi Indonesia gitu. Secara kinerjanya kalau misalkan kita per tanggal kemarin, per tanggal 8 Maret, kalau misalkan kita melihat kinerja di satu bulannya itu sekitar 6,15% per satu bulan dengan benchmark IHSG itu di 0,36. Jadi lumayan nih selisihnya agak lumayan banyak gitu kan gitu. Kalau misalkan kita melihat month to date-nya gitu dari awal bulan kinerjanya di sekitar 1,49% dengan benchmark IHSG-nya di minus 1,07% gitu dan di 6 bulannya kinerjanya di 14,4% dan IHSG-nya di sekitar 13,08% gitu. Jadi saat ini kita memang berhasil mengungguli untuk benchmarknya sendiri yaitu IHSG gitu. Oke, luar biasa sih ya. Tadi masih sempat mengungguli benchmarknya di 0, berapa Mbak Tias? Kalau untuk 0, mantu dia itu dari awal bulan ini itu di 1,49 dan benchmarknya minus 1,07. Kalau per satu bulannya di 6,15%, di benchmarknya IHSG-nya adalah 0,36. Kalau kita melihat per 6 bulannya nih di 14,4%. Jadi kalau teman-teman udah invest dari 6 bulan yang lalu, itu udah mulai dapat return dari 14,4% tuh. Gitu. Oke, nah kalau untuk alokasi asetnya sendiri, khususnya di sektornya itu dari produk reksadana Premier Equitas Makro Plus itu di mana aja sih Mbak Tias? Boleh di-spill mungkin? Boleh, boleh. Boleh dong. Kita kan sekarang bedah nih. Kita bedah isinya. Jadi teman-teman tetap tahu nih mau beli produk ini tuh isinya apa aja sih gitu. Kalau misalnya di produk reksadana Equitas Makro Plus, sebagian besar memang kita masuk ke sektor finansial karena kita tahu kalau sektor finansial kan memang yang cukup paling banyak porsinya di IHSG ya secara bobotnya. Di sektor finansial kita ada sekitar 39%. Kemudian yang keduanya kita ada di sektor basic material, terus ada juga di sektor infrastruktur, dan saat ini kita juga ada di energi. Nah, energi ini kan memang saat ini kondisinya lagi diuntungkan ya, gitu. Jadi kita juga masuk ke sektor energi ini, gitu. Paling banyak sih di sektor-sektor itu sih, Mbak. Oke, ya. Tadi ada perbankan, ada infrastruktur, ada energi nih. Memang kan energi yang lagi booming saat ini. Tidak lain Tuh, tidak bukan karena kenaikan komoditasnya. Bahkan ya. semalam aja kan harga nikel sempat naik gila-gilaan ya Mbak Tias Ya, ya. WTI aja Sampai sekarang trading udah halt. all time high ya, Mbak ya, gitu di Ya, sekitar 125 gitu harganya. Kayak dari 2008 saat ini tuh harga WTI itu mencetak paling tinggi nih harganya gitu. ya, setuju, setuju.
Bahkan sampai ada berita kalau minyak itu mau minyak berjangka Brent, mau Nah, WTI itu katanya possible bisa ke 300 US dollar per barrel nih Mbak Tias nih. waduh, itu Tuh, ayo jadi makanya teman-teman kayak tuh boleh. benar-benar mungkin juga ini ada pengaruhnya juga dari sentimen-sentimen yang saat ini ya. Jadi dari sektor Hmm. energi memang lagi naik nih gitu. Oke oke. Nah, kalau untuk alokasi portfolio reksadana yang sedikit lebih konservatif nih, kalau kita katakan di IPIM sendiri yang terdaftar di Ajaib itu kan ada reksadana Premier Pasar Uang 2 ya. Betul. Untuk Ya, jadi reksadana money market. Kalau Hmm, misalnya kita investasi kan memang tentunya pertama kita harus tahu profil resiko kita lagi kan, Mbak. Kalau betul. misalkan memang kita bisa agresif orangnya, mungkin kita bisa masuk tuh ke saham atau ke reksadana saham. Tapi kalau misalkan kita tipenya memang tipe yang konservatif, tidak bisa menerima penurunan gitu, itu bisa ke reksadana pasar uang gitu. Atau misalnya reksadana pasar uang kalau nunggu momentum nih, nunggu momentum untuk kita beli saham atau kita beli reksadana saham, kita bisa dulu simpan dananya di reksadana pasar uang daripada misalnya dananya nganggur nih. Jadi reksadana pasar uang ini bisa sebagai kayak tempat parkirnya dulu nih gitu. Jadi bukan berarti teman-teman yang agresif itu nggak bisa ke reksadana pasar uang juga gitu, tetap bisa ke reksadana pasar uang gitu. Kalau untuk di reksadana pasar uang kita itu mayoritas memang ada di obligasi. Obligasinya korporasi, kebanyakan obligasi korporasi itu di sekitar 75%-an untuk alokasinya, sisanya ada di time deposit gitu. Tapi Oke. karena kan sebelumnya memang kita cukup banyak juga di obligasi jangka pendeknya, tapi memang ada beberapa yang baru jatuh tempo gitu. Jadi nanti akan kita belanjain lagi supaya performnya lebih maksimal gitu. Oke, oke, luar biasa. Nah, kinerja dari reksadana Premier Pasar Uang 2 sendiri itu dari awal tahun mungkin sampai hari ini seperti apa, Mbak Tias? Kalau misalnya dari awal tahun, year to date kan memang saat ini dari suku bunganya memang agak lebih rendah ya Mbak ya. Gitu. Kalau misalkan per tahun kita antara Februari ke Februari itu karena kan biasanya kalau pasar uang benchmarknya per tahun hampir dibagi rata gitu ya. Karena kan kalau pasar Ya. uang kenaikannya sedikit-sedikit tapi pasti gitu kan. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang kita di sekitar 4%-an gitu. Kalau misalkan kita ngelihat rata-rata deposito itu masih di 3%, bahkan bisa kurang dari 3% gitu untuk rata-rata deposito yang semakin menurun saat ini. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang, tentu kan itu udah net tanpa potongan pajak lagi ya gitu. Betul, betul. Ditambah lagi reksadana pasar uang itu kan bukan objek pajak ya, Mbak Tias. Jadi Betul. tidak ada kewajiban untuk biaya pajak gitu. Iya, betul Oke, sekali, Mbak. oke. Untuk rekomendasi pemilihan reksadana sendiri nih dari Mbak Tias, Mm-mm. kira-kira apa sih? Teman-teman mungkin mau tahu. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu investor asing memang udah banyak masuk dananya ke IHSG gitu. Dan kita ngelihat juga trennya kalau misalkan kita ngelihat berita Rusia Ukraina sampai saat ini kan sepertinya belum akan redam dalam waktu dekat ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat laba-laba perusahaan, itu laporan keuangannya juga cukup baik, mungkin teman-teman tetap bisa masuk ke reksadana saham gitu. Tapi tetap manfaatin momen-momen yang ada kayak misalkan nanti kita ada berita untuk misalnya minggu depan ada The Fed ada rencana untuk menaikkan suku bunganya, kita coba cari-cari momen untuk masuknya kapan nih. Tapi untuk secara jangka panjang sih tentu akan masih naik ke depannya gitu. Untuk proyeksi kita untuk di tahun 2002 ini untuk earning growth-nya tuh ada di sekitar 18% nih di 2002 ini gitu. Jadi kita harapkan pasti kalau misalnya kayak kita melihat laba perusahaannya saat ini juga bisa dibilang cukup baik gitu. Atau Oke. misalkan emang teman yang kayak wah, takut nih kayaknya masih volatil deh Mbak gitu. Mungkin bisa parkir dulu gitu ke reksadana pasar uang. Daripada Oke. dananya ngendep ya gitu. Jadi kita mending alihin ke reksadana pasar uang. Setuju, setuju, setuju. Karena kalau dananya ngendep itu malah nggak dapat return ya, Mbak Tias Betul. ya. Sedangkan kalau di-subscribe ke reksadana pasar uang, selain likuiditasnya baik, cairinnya gampang gitu. Ya, bisa cair plus satu. Kalau untuk bagusnya untuk di reksadana pasar uang kita bisa cair di T plus satu. Oke, T plus 1 itu udah settle gitu ya Mbak Tias Iya, ya. Dananya udah ada di rekening teman-teman.
Jadi udah bisa langsung di withdraw dananya. Nah, oke. Ini pertanyaan berikutnya nih, Mbak Tias nih. Ini juga yang teman-teman udah mulai penasaran juga, mungkin teman-teman yang pemula khususnya. Ini kira-kira ada tips gak sih dari Mbak Tias untuk seorang investor memilih reksadana? Apakah harus dilihat fund fact sheet-nya terlebih dulu? Apakah hanya lihat return-nya aja? Atau cuma lihat dari total dana kelolaannya aja? Atau seperti apa nih, Mbak Tias? Kira-kira ada tips kah? Oke, jadi pertama memang yang harus kita lihat itu pertama banget adalah profil resiko kita nih. Kita cocoknya masuknya ke produk apa? Apakah kita tipe yang konservatif, moderat, atau misalnya agresif? Kalau misalkan ternyata kita tipe yang agresif dan tentu jangka waktunya untuk jangka panjang gitu ya, mungkin kita tetap bisa masuk ke reksadana saham gitu. Tapi kalau misalkan aku pengen investasi nih, tapi aku mau dipakai liburan 2 bulan lagi, nah itu jangan itu jangan dulu dimasukin ke reksadana saham gitu karena kita tahu untuk reksadana saham itu baiknya untuk yang jangka panjang gitu dan bisa profil resikonya bisa menerima risiko penurunan gitu, high risk high return. Nah kalau misalkan teman-teman yang emang dari awal udah tipenya konservatif, bukannya tidak boleh untuk ke reksadana saham, boleh, cuma mungkin porsinya yang agak beda nih. Porsinya agak beda, mungkin bisa dilebihin, bisa lebih banyak ke reksadana-reksadana yang lebih aman seperti reksadana pasar uang. Baru nanti mungkin ada sebagiannya lagi ke reksadana saham gitu. Jadi sedikit-sedikit mungkin kan profil resiko kita tuh bisa berubah ya gitu. Jadi semakin lama kita makin paham investasinya, mungkin kita bisa lebih mengenal, oh iya nih aku kayaknya kurang nih, kayaknya kalau untungnya segini aja gitu. Mungkin nanti dia akan mencoba lagi untuk memberanikan diri lebih agresif, nanti mungkin bisa berubah nih profil resiko kita. Jadi pertama tentuin dulu profil resikonya, kedua untuk memilih reksadananya, tentu yang harus dilihat adalah menurut saya pertama kayak underlying-nya itu apa. Kalau misalnya kita baca di fund fact sheet, itu kan biasanya ada top 5 efeknya gitu. Nah, top 5 efeknya kalau misalkan memang yang tipenya dari agresif tapi memang nggak mau yang kayak serem-serem banget, kita ngelihat nih saham-sahamnya saham-saham big cap nggak gitu, atau misalnya saham-sahamnya nama-namanya kita nggak kenal nih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tahu, kalau misalnya kita BCA siapa misalnya yang nggak tahu ya, BCA, BRI dan lain-lain. Jadi kalau misalkan oh ini top 5 efeknya nama-namanya kita tahu nih, baru kita boleh invest di situ gitu. Terus memang Aum juga menjadi untuk kita pertimbangan juga, dan manajer investasinya juga kita harus tahu nih siapa manajer investasinya gitu. Kalau untuk Indo Premier Investment saat ini merupakan peringkat ketujuh di bidang sektor equity di reksadana yang berbasis saham. Saat ini dana kelolaan kita peringkat ketujuh gitu dari seluruh ini investasi. Oke, wah ini luar biasa. Jadi kalau bisa aku rangkum nih ya Mbak Tias ya. Ya. Yang pertama, tips untuk memilih reksadana itu dari investor sekalian itu pertama kali teman-teman harus tahu profil risiko yang teman-teman punya. Itu paling penting banget dan itu mandatori. Karena kita individu itu berbeda-beda ya Mbak Tias ya. Ada Betul. yang senang Karena sekali return yang tinggi, karena sekarang tapi banyak ya FOMO ya Mbak ya. Oh temen aku beli ini nih, tapi ternyata ngikutin salah timing atau salah nggak paham gimana. Jadi nanti malah nyalahin temennya kan gitu. iya, setuju. Investasi hanya karena ikut-ikut doang gitu ya, Mbak Tias ya. Oke, untuk tips kedua, tadi kata Mbak Tias, harus tahu underlying asetnya, teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk disesuaikan dengan profil risiko yang teman-teman punya. Apakah udah sesuai atau belum, gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus tahu citra dari manajer investasinya sendiri. Kalau tadi Indo Premier Investment Management itu sudah merupakan salah satu manajer investasi dengan peringkat 7 ya, Mbak Tias ya. 7 untuk secara pengelolaan kita peringkat ke-7 pada produk reksadana berbasis saham gitu. Jadi kita memang sudah biasa untuk mengelola saham. Oke, wah ini luar biasa banget nih Mbak Tias. Nah ini untuk teman-teman yang memang hari ini menonton ya, kita tetap saksikan ya sampai nanti di jam 4 sore, karena teman-teman akan ada giveaway sebesar tiga pemenang. Jadi teman-teman yang memang sudah bertanya, dengan pertanyaan terbaik nanti kita pilih, atau nanti Mbak Tias mungkin yang pilih 3 pertanyaan terbaik. Dari Mbak Isti juga boleh yang pilih.
Oke, nah ini 3 pertanyaan terbaik, nanti teman-teman berkesempatan mendapat saldo, mendapat Rp100.000 untuk produk reksadana Premier Pasar Uang 2 nih teman-teman. Oke, jadi langsung aja teman-teman yang memang punya pertanyaan langsung aja ditanyain. Kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Mbak Ya, Tias ya. aku sambil lihat-lihat ya, Mbak. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu dari Ticker Trick nih. Sampai dengan semester 1 ini, gimana strategi dan pengelolaan portfolio reksadana dan juga ETF? Wah, ada pertanyaan Belum ETF sempat nih di luar. kita ya. Iya loh, di luar tema kita hari Bahas ini. sedikit ya Mbak ya gitu, karena kan Boleh, boleh. ETF sebenarnya bisa beli di secondary market gitu. Ajaib juga kan kita bisa beli saham, dan ETF cara belinya juga sama seperti beli saham, jadi teman-teman bisa beli ETF juga lewat Ajaib. Oke, oke. Nah, untuk pertanyaannya, apakah tetap pada strategi awal atau merubah strateginya nih di semester 1 ini kalau kita lihat pengelolaan portfolio reksadana dan juga ETF-nya akan seperti apa, Mbak Tias? Oke, ya, aku jawab dari siapa sih Mbak ini? Tertrik ya? Ticker Trick, iya. Trik. Oke. Jadi kalau misalkan dari pengelolaan dari sisi reksadana, portofolio reksadana, memang reksadana lebih banyak dikelola oleh manajer investasi, mulai dari komposisinya dan lain-lain gitu. Jadi kita strateginya sebenarnya tidak banyak melakukan perubahan. Kita lebih banyak memang pada sektor yang big cap dan sektor tapi kita tetap melihat nih, kita tetap monitoring sektor mana saat ini yang lebih lagi unggul gitu. Misalkan energi, kita coba agak tambahin porsinya di energi gitu. Jadi memang untuk yang portofolio reksadana terutama yang makro plus, pengelolaannya memang lebih aktif gitu. Tapi memang sebagian besar lebih banyak untuk sektor-sektor yang big cap, perbankan dan lain-lain, kayak misalkan perbankan dan telkom gitu. Kalau misalkan untuk ETF, mungkin sedikit ngebahas tentang ETF karena memang di Indo Premier Investment sendiri saat ini lebih banyak untuk produk ETF-nya, dan produk ETF itu bisa dibeli di salah satunya di Sekuritas Ajaib juga gitu. Jadi kita tinggal masukin kode tikernya, kita bisa beli di Ajaib juga. Nah, untuk ETF sendiri, untuk ETF di Indo Premier Investment kebanyakan pengelolaannya adalah pengelolaan pasif atau benchmarking pada suatu indeks gitu. Jadi kita lebih mirroring lah, dan di situ yang akan kelihatannya adalah seberapa dekat kita bisa mengikuti pergerakan dari indeksnya tersebut gitu. Jadi kalau strateginya sebenarnya tidak banyak berubah, karena untuk Premier Equitas Makro Plus kita tetap secara makro kita melihatnya gitu, enggak benar-benar per satuan saham, tapi kita melihat juga nih sektor apa saat ini yang lebih banyak bergerak, baru kita akan merubah porsinya gitu. Oke, oke. Ya, jadi tadi itu nggak banyak switch antar sektor, tapi paling ditambah bobotnya aja ya, di Ya, sektor mana yang kira-kira lagi juara gitu. Dan betul. biasanya sektor sektor yang memang sudah dipilih dari awal gitu ya, Ya, fokusnya kepada sektor itu aja. betul. Oke, thank you Mbak Tias jawabannya. Coba kita cari pertanyaan lain. Di sini ada lagi yang tanya. Nah, ini dari Irna Wati Damaris. Ya. Untuk jangka pendek, reksadana apa yang direkomendasikan, Mbak Tias? Oke, jangka pendeknya kita bisa bilang mungkin antara sampai 1 tahun ya, sampai 1 tahun mungkin bisa ke reksadana pasar uang atau reksadana fixed income gitu. Mungkin nanti ke depannya kita juga akan kolaborasi lagi dengan Ajaib untuk menambahkan produk yang lebih beragam ya Mbak ya, gitu. Nah, kalau untuk jangka pendek mungkin bisa ke reksadana pasar uang dan fixed income gitu, karena sebenarnya tidak memungkinkan juga untuk ke reksadana saham, tapi tetap harus tahu resikonya gitu. Kalau misalkan memang benar akan dipakai nih dalam jangka pendek, sebaiknya jangan dulu nih, kecuali memang dananya memang hanya untuk tabungan tabungan aja nih, aku tabungan tapi mungkin nggak ada keperluan urgensi dalam jangka pendek, mungkin nggak apa-apa kita coba masukin ke reksadana saham. Tapi kalau untuk akan pasti dipakai, itu sebaiknya di reksadana pasar uang atau reksadana fixed income. Oke, itu ya jawabannya ya teman-teman. Yang akan cocok untuk investasi jangka pendek adalah RDPU atau reksadana pendapatan tetap atau fixed Ya, income.
Betul. Oke, terima kasih Mbak Tias. Ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Andika_Wiyana. Apa perbedaan spesifik saham dengan reksadana? Waduh, gimana nih Mbak Tias nih? Oke, Kak Andika Wiana, aku menjawab. Jadi kalau misalnya reksadana itu adalah suatu wadah gitu di mana investor berkumpul, istilahnya berkumpul di dalamnya. Nah, di dalam reksadana ini ada peran namanya manajer investasi. Manajer investasi inilah yang akan mengelola dana para investor akan misalnya dimasukkan ke dalam instrumen misalnya reksadana saham, otomatis dananya akan dikelola ke dalam instrumen saham. Kalau reksadana pendapatan tetap, dananya akan dimasukkan ke dalam instrumen fixed income atau obligasi gitu. Kalau misalnya reksadana pasar uang, tentu ke instrumen pasar uang, deposito dan obligasi yang jangka waktunya di bawah 1 tahun. Atau misalnya reksadana campuran, dimasukkan porsinya ke saham dan obligasi gitu. Tapi kalau misalkan spesifik saham, itu nasabah yang benar-benar pilih langsung sahamnya, beli langsung sahamnya persatuan, dan itu kan pasti kalau misalkan teman-teman masih pemula pasti bingung nih harus beli saham apa gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan masih bingung, ada peran manajer investasi nih yang udah lebih ahli di bidangnya gitu dan udah punya sertifikasinya juga untuk pemilihan saham, untuk mengelola dananya teman-teman dan untuk reksadana. Oke, ini mungkin aku sedikit nambahin nih teman-teman. Ya, Perbedaan dari saham dan reksadana dari mekanisme perdagangannya juga udah beda ya, Mbak Tias betul, ya. betul, betul. Sebenarnya ya, Kalau misalkan reksadana itu ada cut off time-nya ya. Kalau misalkan saham itu teman-teman bisa beli langsung uh, ke market itu dari jam 9 sampai sekitar jam 3. iya, betul. Nah, terus ditambah itu juga satuan pembeliannya. Kalau saham itu minimal satu lot. Kalau reksadana minimal banget ada 100.000 rupiah. Kalau untuk reksadana Indo Premier gimana, Mbak Tias? Kita sebenarnya di prospektus itu kita masih bisa 10.000, tapi untuk saat ini kita juga minimum pembeliannya di sekitar 100.000 rupiah. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi tadi udah beda, udah dijelaskan pengertiannya sendiri sama Mbak Tia, sudah jelas-jelas beda reksadana dan saham. Kalau saham kita harus mandiri nih. Kita melakukan riset sendiri, kita analisa sendiri saham mana yang bagus. Tapi kalau reksadana teman-teman gak usah repot-repot. Udah ada manajer investasi yang mengelola, udah ada manajer investasi yang mengatur gitu ya asetnya, alokasi asetnya itu kemana-mana aja ya. Teman-teman tinggal nikmatin returnnya aja gitu. Ya, istilahnya memudahkan untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan, tapi bukan berarti teman-teman lepas tangan gitu aja ya. Teman-teman harus tetap cari tahu juga untuk reksadana yang teman-teman pilih gitu. Iya, setuju, setuju. Oke, ini ada pertanyaan lanjut dari, oh, kok nggak bisa di, oke. Nah, ini mungkin aku bacain aja ya Mbak Tias ya. Nggak bisa diklik. Oke, ini dari Idarmawan 07. Perbandingan saham dan reksadana sebaiknya berapa nih porsinya? Berapa persen-persenannya nih di dalam portfolio dana kita? Gimana, Mbak Tias? Oke, sebenarnya balik lagi ke karakter profil investasi kita ya, gitu. Karakter kita apakah kita memang sangat agresif, mungkin lebih banyak nih porsinya ke saham. Tapi kalau misalkan teman-teman, jadi balikin lagi nih ke kita, apakah kalau agresif mungkin bisa tuh porsinya ke saham dan ke reksadana. Tapi tetap balik lagi untuk ke sahamnya, kita pilih lagi dulu sahamnya. Apakah sahamnya juga yang blue chip aja nih, atau misalkan saham-sahamnya yang mungkin kedengarannya ini naiknya tinggi nih, tapi potensi penurunannya juga tinggi gitu. Atau misalnya teman-teman memang tidak bisa menerima penurunan sama sekali, daripada nantinya jadi stres ngelihat marketnya turun, mungkin bisa ke yang lebih adem-adem aja di pendapatan tetap atau di pasar uang gitu. Jadi dibalikin lagi dulu sama karakter teman-teman gitu. Dari siapa tadi Mbak yang nanya? Nggak Tadi mendengar. dari Idarmawan 07, Iya, Mbak Tias. dari Kak Ida nanti lihat dulu nih, aku tuh bisa menerima resiko nggak? Kalau misalnya bisa menerima resiko, mungkin bisa dari investasi yang kakak punya itu di atas 50%-nya masuk ke saham atau reksadana saham gitu. Tetap harus ada juga diversifikasi ke reksadana lainnya sih menurut aku.
setuju banget nih teman-teman. Jadi tergantung balik lagi kepada profil risiko yang teman-teman punya. Kalau teman-teman yang cenderung menghindari risiko, ya pertebalah portfolio kalian itu ke reksadana. Entah Ya, porsiannya itu berapa, ya sesuai style dari teman-teman masing-masing. Misalnya boleh 70% ya, reksadana, 30%-nya baru saham gitu. Atau kalau teman-teman yang risk taker gitu ya, itu bisa dibalik. 70%-nya saham, 30%-nya ya tetap amanin dananya di reksadana gitu. Oke, mantep banget Mbak Tias jawabannya udah detail banget. Thank you. Ini ini pertanyaan berikutnya nggak apa-apa ya Mbak Tias ya? apa, cuma nanti mungkin dari pertanyaan ini kita pilih 3 ya, mohon maaf ya. Iya, iya nih cuma 3. Ayo makanya teman-teman yang nonton silakan langsung tanya aja. Nanti pertanyaan terbaik, pertanyaan terunik dipilih ya Mbak Tias ya sama kita ya. Ya, betul. Oke, ini ada yang tanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Akwila 11. Pada kondisi perang Rusia-Ukraina, bijakkah kalau kita memilih reksadana saham? Ya, Atau pilih yang lebih aman aja? ya. Oke. Tadi sebenarnya udah kita bahas gitu. Jadi memang kalau misalkan kita ngelihat market secara global, memang saat di minggu ini lah ya, di minggu ini memang ada sedikit penurunan nih, ada sedikit penurunan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat nih hari ini juga IHSG udah mulai hijau ya gitu. Agak beda sendiri nih dari dari market-market global lainnya gitu. Nah dari Rusia Ukraina ini walaupun lagi ada peperangan, kita tuh memang ada diuntungkannya gitu dari sisi ekspornya. Kalau misalnya kayak kita tahu tadi sempat kita coba bahas lagi, Rusia itu merupakan eksportir dari komoditas. Nah, karena Rusianya lagi ada ketegangan dengan Ukraina, di Indonesia dan beberapa negara lain yang ekspor komoditas pun mengalami keuntungan gitu karena Rusianya kan lagi ada ketegangan ya. Jadi memang banyak negara yang nggak beli dari Rusia gitu. Nah, saat inilah kayak Indonesia mulai ada ekspornya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya untuk komoditas. Jadi itu memicu kenaikan dari IHSG juga. Belum lagi dana asing juga karena lagi di yang misalkan yang negara-negara maju saat ini lagi koreksi. Nah, dana-dana asing juga banyak ke negara yang emerging market, salah satunya Indonesia gitu. Kalau misalkan memang teman-teman masih volatile nih gimana nih? Jadi kita bisa beli tetap berkala gitu. Jadi kita tetap dollar cost averaging ya Mbak ya gitu. Iya, 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 betul. Setuju. Jadi memang sebenarnya IHSG kita tuh luar biasa, teman-teman. Di antara market pasar saham Asia yang terkoreksi, kita bisa unggul sendiri tuh di akhir minggu kemarin. Betul Nggak betul. lain nggak lain nggak bukan karena asingnya masih confidence. Ya, Confidence kenapa ke dalam negeri? Karena indikator ekonomi kita udah positif semua, teman-teman. Kita ya, surplus, cadef kita besar, ya. PDB kita tumbuh terus gitu ya. Jadi kita luar biasa gitu. Justru IHSG kita nih yang dilirik sama asing. Asing aja percaya ya, Mbak Tias, Iya, sama market kita. saya aku domestiknya nggak percaya nih. Karena kan kalau Iya, misalnya kayak kita ngelihat nih dananya asing tuh di tahun-tahun ya 3 tahun atau 5 tahun belakangan ini sudah mulai lebih besar porsi domestiknya ya Mbak dibanding sebelum-sebelumnya kan banyaknya porsi asing nih yang masuk ke kita. Nah sekarang kan memang orang domestik kita tuh lebih melek investasi dan lebih banyak yang melakukan investasi di pasar kita sendiri. Nah kalau misalkan dari foreignnya aja udah percaya, berarti kita sebagai masyarakat Indonesia-nya pun harus percaya pada kita sendiri. iya, setuju. Jadi possible banget untuk IHSG kita bisa membentuk all time high lagi ya Mbak Tias ya. Sampai akhir tahun nanti gitu. Yes. Oke, kemudian ada lagi yang tanya. Oke, ini lebih ke teknisnya nih. Dari Hercules underscore 1998. Mbak Ya. Tias, kalau ada dana 50 juta, itu sebaiknya diinvest di reksadana apa ya untuk periode 5 tahun? Oke, kalau misalkan kita ngelihat periode 5 tahun kan bisa masuk ke dalam kategori jangka panjang. Mungkin bisa baiknya masuk ke reksadana saham. Itu karena kalau misalnya kita ngelihat, tapi tetap nih ya balik lagi Pak Hercules kali ya. Tetap Hercules. kakaknya. Kalau misalkan tetap
misalkan moderat lah gitu. Karena apa, yang periode karakter profil resiko juga menilai jangka waktunya gitu. Jadi kalau misalkan jangka waktu 5 tahun, minimumnya dia moderat lah. Moderat mungkin kita bisa masukkan ke di ke reksadana campuran juga, atau misalnya masukkan juga ke reksadana saham gitu. Ya kalau memang long term periodnya ya sebaiknya di reksadana saham pun Ya, biar betul. returnnya itu lebih optimal gitu Ya, ya Mbak Tias ya. Nggak betul. usah takut teman-teman. Karena IHSG kita itu kalau kita lihat trennya secara historis, beberapa tahun sebelum itu IHSG kita bullish kok teman-teman. Apalagi ini reksadana dari Indo Premier yang makro plus tadi ya Mbak Tias, Ya, dia udah sampai unggul di atas benchmarknya teman-teman. Udah di atas 0,615 ya kalau nggak salah ya Mbak Tias ya. 1 bulannya 6,15%. 6,15 tuh teman-teman tuh. Boleh dipertimbangin kalau punya uang banyak dan menabungnya bisa panjang gitu, lebih dari Ya, 5 tahun. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Utami Sitompul. Miss Tias, bisa diberikan timing terbaik beli reksadana di tahun 2022. oke. Kebetulan saya Mbak Dewi belum bisa meramalkan masa depan. Tapi waktu terbaik itu menurut saya adalah hari ini gitu. Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya, kita benar-benar nggak bisa ngeramalin besok naik loh Bu, hari ini beli loh gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Tapi mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, kita dollar cost averaging gitu. Kita coba beli secara berkala gitu. Karena tapi untuk proyeksi ke depan memang itu tadi gitu. Jadi kan ada uh, misalkan kayak kegunaan untuk market update kita saat ini kan untuk melihat proyeksi ke depan gitu. Benar-benar nggak bisa untuk dengan market update ini kita tahu oh ya nanti bulan April tanggal 5 kita beli gitu. Kita belum bisa kita nggak bisa untuk seperti itu gitu. Jadi cara terbaik mungkin bisa pembelian secara berkala gitu. Tapi kalau untuk proyeksi ke depannya seperti disampaikan tadi kayak misalkan laporan-laporan keuangan dari emiten kita cukup baik gitu. Kemudian dari sisi ekspor kita juga meningkat gitu, dan kondisi-kondisi makroekonomi Indonesia juga membaik. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kalau misalkan kita bisa masuk ke market equity. Setuju, setuju, setuju. Tuh, teman-teman ya. Karena ada istilah gini nih Mbak Tias, aku pernah dengar. Kapan sih waktu terbaik investasi? Katanya waktu terbaik investasi itu hari kemarin. Nah, Iya, yeah, kapan lagi waktu terbaik investasi kedua setelah hari kemarin? Ya hari ini, hari ini. teman-teman. Karena kita nggak bisa benar-benar 100% predict the market seperti Betul. apa gitu ya. Ya, Tapi secara tren historis sih, kita bisa ngasih gambaran nih ke depannya dengan data-data yang ada gitu. tuh, setuju, setuju. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget Mbak Tias yang nanya nih. Gak apa-apa ya aku Oh, pilih Mbak, satu-satu. ngobrol-ngobrol. Iya, ya kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Sore-sore santai. Ya, nggak bisa diklik lagi nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Dika Astri. Bagaimana pengelolaan reksadana saham apabila terjadi krisis perang Ukraina dan Rusia? Wah, balik-balik lagi ke Waduh, geopolitik. berat nih. Ini pertanyaannya berat nih. Gimana nih, Mbak Tias nih? Oke, kalau misalkan tadi kita ngeliat dulu nih, apa aja sih yang akan terdampak dari perang Rusia dan Ukraina ini gitu. Kalau misalkan saat ini yang bisa kita lihat, karena Rusia itu merupakan salah satu eksportir komoditas yang sempat kita singgung juga. Nah, kita ada manfaatnya nih untuk market kita gitu. Nah, kita bisa gede ini porsi dari energi. Terus kalau misalnya kayak kita ngelihat lagi dengan adanya kondisi Rusia dan Ukraina saat ini, itu justru memicu dana asing justru masuk ke emerging market, salah satunya Indonesia. Nah, itu juga bisa nilai poin juga untuk Indonesia saat ini. Gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya secara sektor saham saham itu sektor itu berbeda-beda teman-teman. Karakteristiknya udah masing-masing. Kalau kita bicara sektor energi dari komoditas yang rally terus ya pasti diuntungkan gitu ya. Tapi kalau kita bicara sektor misalnya sektor properti gitu. Nah, biasanya kalau sektor properti nanti nih gantian kalau komoditinya
udah selesai, itu biasanya properti tuh udah mulai rally gitu. Ya. Oke, Kayak jadi kita ngeliat teman-teman kayaknya banyaknya hari ini yang naik properti ya Mbak ya. kemarin sih properti lumayan pada naik, Mbak Tias, Ya kayaknya aku lihat kayaknya BSDE. juga beberapa kayak properti lumayan lumayan agak naik. Itu mungkin karena sepertinya karena memang saat ini udah murah gitu karena sebelum-sebelumnya dari sektor ini belum ada kenaikan nih gitu. Jadi udah mulai murah. Jadi kayaknya investor-investor mulai cari mana nih yang bisa dikoleksi lagi nih yang masih murah. Setuju, setuju. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini kok, ini saya tanya yang sedikit relate aja dengan topik kita hari ini ya, Mbak Tias ya. Iya, Karena iya. pertanyaannya udah mulai banyak kemana-mana. Oke, ini ada pertanyaan dari Tinaya. Saat Iya. memilih saham, kemudian returnnya minus banyak, sebaiknya bagaimana? Kita harus bersikap, Kak. Bagaimana kita harus bersikap, Kak? Gitu. Agar kita tidak panik, terus menjaga mental kita untuk nggak buru-buru menjual saham. Wah, ini psikologi trading nih, Mbak Tias. Iya. Kira-kira seperti apa nih? Nah, ini mungkin bisa salah satu juga nih. Kita balik lagi nih. Ini kita emang tipenya tipe agresif atau enggak. Tapi menurut saya sebelum kita memulai investasi, misalkan terutama ke saham, kita harus ini juga di dalam diri kita udah tekan ini. Batas minimum penurunan itu berapa? Apakah kita misalnya kita batas toleransi untuk penurunan suatu saham adalah 10%. Setelah di bawah 10%, kita harus konsisten untuk misalnya jual dulu itu produknya gitu. Tapi kita ngelihat dulu juga nih, apakah memang potensi kedepannya si saham ini akan ada potensi dia bisa balik lagi atau enggak gitu. Nah, tapi kalau misalkan biasanya kalau kita tetap mantengin nih gitu, kita tetap mantengin kan gatel ya kadang-kadang kayak aduh turun kayak pengen jual pengen jual gitu. Tapi balik lagi kita di awal tuh kita harus tahu nih kita ada batasan toleransi penurunannya berapa. Biasanya orang-orang masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang kayak kalau misalkan udah turun 5% aku kayaknya udah cut loss aja deh gitu. Atau misalnya kalau misalkan 10% deh aku kayaknya masih bisa nerima nih cut loss-nya baru nanti misalkan di switch ke saham yang lain gitu. Iya, setuju, setuju. Itu tadi di running comment ada yang bilang uninstall aplikasinya, Kak. Waduh, nggak seperti itu, Install aplikasinya teman-teman. nggak ngaruh loh ke marketnya. Tidak seperti itu, teman-teman. Tadi kan Mbak Tia sudah bilang ya, jadi tetap harus konsisten dengan trading plan yang teman-teman udah buat di awal. Kalau sekiranya memang batas toleransinya itu sudah cukup, teman-teman sudah loss banyak, nggak apa-apa, nggak perlu takut untuk di cut loss. Ya, pindahkan aja ke saham yang lagi potensial lainnya, Ya, gitu. gitu. Kita terus-terusan stres sama satu saham itu, tapi kita nggak ngeliatin saham lain nih jadinya. Betul, betul, betul. Setuju banget Mbak Tias. Karena kalau kalau misalnya kita nggak berani cut loss nih, pertama kita juga kehilangan peluang, potensi dari saham lain akan lebih tinggi ya. Dan Ya, yang kedua, minus kita bisa semakin dalam gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut untuk cut loss. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Hmm, Waduh, ini pertanyaannya sedikit out of the box nih, Mbak Tias. Kalau benar The Fed menaikkan suku bunga sampai ya prediksinya kan 4 kali ya, ya, apa dampaknya ke IHSG kita? ya. Oke, kalau misalnya memang ada wacana kan seperti itu ya Mbak ya, tapi sebelumnya kan kita eh, BI itu maksudnya dari BI biasanya memang ada rapatnya sehari setelah ada pengumuman The Fed biasanya itu untuk menyesuaikan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kayak kita ngelihat itu setelah itu untuk menjaga nilai rupiah juga. Misalnya The Fed naikin nih, suku bunga kita ikut naik juga misalnya. Nah, itu biasanya kita ada menjaga untuk kestabilan nilai rupiah. Tapi untuk saat ini rupiah kita sih masih stabil ya gitu, masih di sekitar 14.300-an gitu. Jadi untuk dari BI 7 days reverse repo rate-nya sepertinya belum ada wacana untuk ikut menaikkan dalam jangka waktu dekat ini. Tapi kita masih harus melihat ke depannya sih. Nah, kalau misalkan untuk dampaknya tentu kalau misalnya The Fed-nya akan menaikkan suku bunga, otomatis kan nanti uh, mungkin ada sedikit
penurunan dulu nih mungkin dari market ya biasanya gitu. Tapi nanti akan menyesuaikan lagi lah kondisi ekonominya nanti, pasti nanti dari BI rate-nya juga seharusnya sih dalam jangka waktu dekat ini nggak akan ikutan naikin 7 days reverse repo rate-nya dulu ya Mbak, karena kalau ngelihat dari rupiah kitanya juga masih stabil gitu. Setuju, setuju. Karena kan memang The Fed itu menaikkan suku bunga itu kemarin karena dirasa perlu ya melihat Ya, tren kenaikan inflasinya nggak terkendali gitu. betul Udah naik betul. 7%. Nah, kalau di dalam negeri kita kan inflasi cukup terjaga. Kita Ya, inflasi 2% itu ya itu cukup terjaga. Jadi mungkin betul. akan mempengaruhi pasar saham karena kan pasar saham itu korelasinya erat kaitannya dengan ekonomi ya, kondisi ekonomi suatu negara. Mungkin akan berpengaruh ke pasar saham tapi bersifat temporary lah. Mungkin hanya sesaat gitu kali ya Mbak Tias ya. Ya. Oke, pertanyaannya bagus banget itu. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari Oke, ini pertanyaan dari Puji Puji Puspitasari 365. Lebih besar risiko invest di saham atau di reksadana? Ini kayaknya diulang lagi nih, Mbak Tias, nggak Ya. apa-apa. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat reksadana itu kan sebenarnya lebih terdiversifikasi ya, pilihan sahamnya lebih banyak gitu. Karena minimum dalam suatu reksadana aja boleh dalam satu reksadana maksimumnya adalah 10% dalam suatu emiten nih. Jadi misalkan mau BCA naik segimanapun, itu tetap porsinya maksimum adalah 10% per satu emitennya. Nah, otomatis di suatu reksadana itu lebih terdiversifikasi untuk pilihan sahamnya. Jadi untuk risiko investasinya juga tentunya akan lebih rendah dibandingkan dengan satuan saham sendiri. Karena kalau satuan saham sendiri kan kita ya sahamnya naik 5% ya naik 5% atau turun 5% ya turun 5% gitu. Kalau misalnya reksadana mungkin ada satu saham A yang turun bisa ditopang oleh saham yang lain yang mungkin pergerakannya lebih naik atau misalkan lebih sedikit penurunannya gitu. Oke, itu tadi ada lagi tuh yang di komen. Lebih besar risikonya jika tidak investasi reksadana Indo Nah, Premier di tepat Ajaib. banget tuh. Wah, Wah, itu luar biasa itu. Kalau ada like bisa saya like itu langsung di sini. aku like Setuju. tuh. Iya, jadi memang betul teman-teman ya, lebih besar risikonya kalau teman-teman tidak kenal investasi sejak dini Ya, gitu. betul. Kalau misalnya nggak investasi, oh nanti deh ngelihat investasi nanti deh tunggu turun takut. Tapi udah naik nyesel nggak mau. Jadi Nah, waktu itu. hari ini. Betul, betul, setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini mungkin boleh dijelasin nih Mbak Tias dari nggak bisa lagi ini saya klik dari M_Pogi. Ini dengan uang 10 juta, jenis saham dan strategi apa yang bisa dapat income harian? Oh, mungkin income harian reksadana kali ya. Jadi jenis Kalau yang misalnya mending saham, pilihan saham mungkin bisa ini ya, coba cari-cari lagi analisa saham gitu. Tapi kalau misalkan return harian itu bisa kita dapatnya di reksadana. Karena kan reksadana itu perhitungannya NAV ya. NAV itu akan muncul secara harian gitu. Jadi pun misalnya di reksadana pasar uang itu juga returnnya harian. Jadi udah bisa langsung kelihatan nih kinerjanya berapa gitu. Kalau misalkan untuk pilihannya, kalau harian itu balik lagi kalau misalkan eh, masnya atau kakaknya agresif, mungkin bisa cari di saham gitu, mungkin bisa untuk mulai investasi ke saham. Nah, kalau misalkan reksadana untuk harian kan sebenarnya agak sulit ya karena dia bentuknya ada jangka waktunya, ada cut off time-nya gitu. Cut off time-nya biasanya di sekitar jam 11 atau jam 12. Baru nanti kita akan dapat NAV di sore hari dan yang baru akan listing di besok paginya gitu. Jadi kita baru tahu NAV-nya, nanti bisa sih kita langsung jual lagi gitu saat itu. Tapi kan nanti kita nggak tahu nih penutupan tuh harganya berapa gitu. Jadi untuk tektokan tektokan harian sebenarnya agak sulit untuk di reksadana gitu. Iya, tuh teman-teman ya. Karena kalau kalau kita bicara return harian yang pasti,
reksadana aja sendiri sudah ada peraturan tidak boleh menjanjikan return yang tetap ya, Mbak Tias Betul, ya. betul, betul, betul banget, Mbak. Jadi kalau misalkan Jadi mau yang pasti-pasti, mungkin deposito itu bisa pasti. Gitu. Kalau misalkan deposito udah rate-nya. Pasar uang sendiri pun kita sebenarnya tidak bisa menjanjikan, walaupun itu underlying-nya benar-benar safe, itu underlying-nya deposito dan obligasi yang di bawah 1 tahun, tapi tetap kita tidak boleh menjanjikan return-nya plek-plek 4,5 tetap. persen, persen gitu. Kita nggak bisa menjanjikan itu. Yap, yap, setuju, setuju. Dan kalau kita bicara ke saham, udah jelas-jelas saham itu harganya tiap detik, tiap menit, tiap jam itu Berubah. udah beda. Lebih nggak bisa janji lagi ya. Lebih nggak bisa lagi, lebih tidak pasti lagi returnnya nih teman-teman. Hmm. Jadi kalau punya 10 Kalau misalkan juta, yang pengen dicarinya adalah tektok harian, mungkin bisa di saham, tapi nggak bisa janji returnnya akan pasti gitu. betul, betul setuju. Kalau punya 10 juta diversifikasi aja, sesuaikan Betul. profil risiko yang kakaknya punya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini memang masih seputar itu-itu aja nih Mbak Tias Ya. nih, tapi ini info yang penting banget dari Aditya Sanjaya 476. Kalau buat mahasiswa, saham apa sih yang cocok? Nah, kalau misalkan Saham. Mungkin kalau reksadana kali ya Mbak Tias ya? iya, reksadana apa yang cocok? Aku coba ganti sedikit ya. Iya. Ganti sedikit mungkin buat mahasiswa, reksadana apa yang cocok. Mahasiswa ini kan sebenarnya karakternya dia masih muda, dan kita harapkan untuk tabungannya sebenarnya jangka panjang nih gitu. Dan balik lagi, kalau misalnya masih muda dan untuk masa tua kita, itu mungkin kita bisa masuk ke mulai ke reksadana saham. Tapi memang kalau bisa tetap sambil belajar nih, karena kan masih mahasiswa, waktu kita mahasiswa juga ilmunya belum sebanyak itu ya Mbak, walaupun sekarang udah banyak kayak untuk kayak ajaib selalu ngasih informasi gitu. Dan kita udah banyak lihat webinar-webinar investasi juga gitu. Kita bisa sambil belajar, kita bisa masukin perlahan. Mungkin kita bisa diversifikasi, bisa masuk ke reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap. Nanti makin lama kita makin belajar nih, oh ini nih kinerjanya kalau reksadana saham seperti ini, kalau reksadana pendapatan tetap seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan masih mahasiswa, harusnya kan jantungnya masih kuat ya. Jantungnya masih kuat untuk menerima resiko penurunan gitu. Jadi bisa diarahkan untuk ke reksadana saham. Tapi kalau ilmu kita memang belum banyak, kita mau coba-coba dulu. Bukan coba-coba sih, investasi sebenarnya nggak boleh coba, nggak boleh jadi ajang coba-coba gitu. Tapi kita bisa mulai masuk ke reksadana pasar uang gitu. Paling rendah resikonya lah. Oke, terima kasih Mbak Tias. Mbak Tias, ini banyak banget pertanyaan, nggak apa-apa ya? Aku Gak tanya apa-apa lagi Mbak, ya. sambil nemenin sore-sore yang mendung nih. Oke, pertanyaan berikutnya ada, mmm, Jantung masih kuat tapi pengalaman masih lemah. Iya itu. Itu dia, makanya kita coba diversifikasi aja gitu. oke, ini ini dari waduh ini nggak bisa saya klik lagi pertanyaannya, saya bacain aja ya Mbak Tias ya. Iya, oke Mbak. Dari E.Kaputra, apakah investasi di RDPU dapat menggunakan metode dollar cost averaging seperti investasi di saham? Terima Ya. kasih. Nah, ini sebenarnya reksadana pasar uang itu agak sedikit berbeda ya dengan reksadana saham. Kalau misalnya reksadana pasar uang itu kan kinerjanya bisa kita katakan konstan stabil gitu, karena underlying-nya adalah deposito dan obligasi yang jangka waktunya di bawah 1 tahun gitu. Justru kalau teman-teman ada dana lebih, sebaiknya mending ditaruh di awal dulu nih gitu, karena untuk return-nya untuk reksadana pasar uang itu biasanya akan konstan gitu, dia akan naik perlahan gitu. Jadi sangat bisa, tapi sangat jarang untuk risiko penurunan di reksadana pasar uang. Hmm, Jadi kalau misalnya setuju. model averaging, averagingnya makin ke atas nih, nggak averaging ke bawah. Iya, 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 setuju. Tetap, tetap. Sebenarnya sebenarnya strategi DCA mau di reksadana ataupun investasi saham itu bisa optimal kalau teman-teman juga konsisten ya. Kalau Betul. konsisten, karena kan kita nggak pernah tahu titik terendah dari suatu instrumen investasi itu kapan ya Mbak Tias ya. Tapi ketika
kita mau masuk dan memang itu adalah titik terbaiknya untuk kita investasi, wah kita udah bisa mengalahkan market lah ibaratnya gitu. Kita Iya. bisa juara lah investasinya. Oke. Satu lagi pertanyaan kali ya Mbak Tias Ya, ya. Ini aku kayaknya udah punya beberapa pertanyaan favorit nih Mbak Tias. Kalau dari Mbak Tias sendiri, kalau ada nanti boleh diinfo ke kita ya Mbak Tias ya, oke, untuk oke. pemenang Kasih giveaway-nya Mbak, ya. agak lupa sih yang nanyanya siapa aja. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa Mbak Tias. Ini nanti teman-teman kalau yang terpilih pertanyaan terbaik itu nanti akan kita umumkan di IG story kita ya teman-teman ya setelah IG Live hari ini. Oke. Pertanyaan terakhir ini dari oke. Oke, ini pertanyaan dari nggak bisa diklik lagi nih. Ini Oke. kayaknya ada deh. Kalau reksadana obligasi ya, Mbak? Kalau yap, RDO itu kita dikenakan pajak materai 10.000 nggak, Kak? Nah, Gitu. gimana tuh Jadi, Mbak Tias? jadi nah untuk di reksadana itu sebenarnya bukan bukan objek pajak lagi, tapi di dalam reksadana. Jadi kalau misalnya reksadana udah masuk ke NAV, itu udah bukan objek pajak lagi gitu. Tapi memang ada perhitungan-perhitungan kayak biaya-biaya lainnya gitu. Biaya-biaya lainnya itu udah dihitung sebelum NAV-nya, NAV terbit gitu. Jadi kalau teman-teman udah lihat NAV-nya segitu, berarti itu udah NAV yang benar-benar teman-teman punya gitu. Misalnya teman-teman belinya di NAV 1.200, nah itu memang udah bukan objek pajak lagi kalau reksadana. Oke. Mbak Tias, ini kayaknya kita udah di penghujung acara, sudah jam 4 nih, kurang 1 menit. Iya, sambil kita Tapi di ngobrol udah 1 menit sih. Iya, tapi di sini mungkin teman-teman mau dengerin closing statement dari Mbak Tias atau diulang lagi tips-tips investasi atau pesan gitu untuk teman-teman yang baru mulai investasi, silakan Mbak Tias. Oke, buat teman-teman investor di Ajaib gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk misalkan aku mau mulai investasi tapi mulainya dari mana gitu. Teman-teman ilmunya misalnya masih terbatas, mungkin bisa masuk mulai ke reksadana. Karena di reksadana ada peran dari manajer investasi yang bantu untuk mengelola dananya teman-teman gitu. Jadi teman-teman tinggal memilih sesuai dengan profil risiko teman-teman. Apakah teman-teman bisa masuk ke reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, atau ke pasar uang gitu. Baiknya mungkin teman-teman juga bisa diversifikasi ke masing-masing produk ini sesuai dari misalkan bobotnya sesuai dengan profil resiko teman-teman itu teman-teman sendiri gitu. Dan Oke, mulainya mantep kapan? Bang. Mulainya hari ini. Kalau nggak hari ini udah tutup itu aja, jadi bisa mulai besok. Iya, baru diproses besok gitu ya Mbak Tias Iya, ya. Cut off time-nya besok di siang hari. ya. Oke, thank you banget Mbak Tias untuk waktunya udah sempet-sempetin sharing di sore hari ini. Nanti kalau Ya, misalnya kita ada kesempatan lain, kita ketemu lagi untuk bahas materi yang jauh lebih menarik lagi ya Mbak Tias ya. boleh banget. Oke, terima kasih Mbak Tias, terima kasih teman-teman investor ajaib yang udah menyaksikan. Nanti untuk pemenang giveaway nanti akan kita hubungi dan kita umumkan di IG Story ajaib setelah live IG sore ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga Mbak Tias and Ya, have terima kasih Mbak Cisti dan teman-teman investor ajaib semua yang udah nonton IG live hari ini. oke, have a nice Wednesday dan happy cuan terus ya.